Bayangkan kita sedang berdiri di geladak sebuah kapal, memandang samudera lepas yang begitu tenang. Angin berembus perlahan, dan permukaan air memantulkan kilau matahari yang hangat. Namun, tepat di bawah kaki kita, bermil-mil ke dalam perut bumi, ada sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang tidak pernah mengenal apa itu siang. Mari kita perlahan turun, tenggelam melewati batas permukaan air. Perlahan, warna biru cerah berubah menjadi biru tua yang pekat, lalu hitam yang absolut. Selamat datang di Palung Mariana, titik paling rapuh sekaligus paling mematikan di planet kita. Disinilah sains modern seolah menemui dinding pembatas dari nalar manusia. Tempat di mana tekanan airnya mampu meremukkan kapal selam baja sekuat apapun, seolah-olah ia hanya sebuah kaleng minuman ringan yang diinjak dengan keras. Bagi mereka yang hanya melihat dengan mata kepala, tempat ini mungkin menakutkan. Namun, bagi kita yang mengamati dengan hati, sebuah pertanyaan besar akan muncul ke permukaan. Apakah kegelapan yang maha luas ini hanyalah sebuah kebetulan alamiah, ataukah ia merupakan sebuah pesan yang sudah tertulis rapi dalam kitab suci sejak bertahun-tahun yang lalu? Untuk memahami betapa ekstremnya tempat ini, mari kita gunakan sebuah pengandaian. Jika Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia, kita cabut dari akarnya, lalu kita balik dan masukkan ke dalam Palung Mariana, puncak tertingginya masih akan tenggelam sejauh 2 km di bawah permukaan laut. Begitu dalamnya tempat ini. Di dasar sana, air tidak lagi terasa seperti cair, melainkan tumpukan beban yang luar biasa berat. Tekanannya mencapai 1000 kali lipat dari tekanan atmosfer normal yang kita rasakan saat ini. Secara logika biologi, kehidupan seharusnya mustahil ada di sana. Sel-sel makhluk hidup akan hancur seketika. Namun yang paling mengerikan dari tempat ini bukanlah tekanannya, melainkan apa yang disebut para ilmuwan sebagai kegelapan berlapis. Saat kita turun ke kedalaman 200 meter, cahaya matahari mulai kehilangan energinya dan memudar. Begitu menyentuh kedalaman 1000 meter, tirai kegelapan total resmi ditutup. Di titik ini tidak ada lagi istilah remang-remang. Ini bukan sekadar gelap karena malam. Ini adalah sebuah kondisi di mana kegelapan bertumpuk di atas kegelapan lainnya. Sebuah struktur kegelapan yang sistematis dan absolut. Bagi manusia yang beriman kepada Tuhan, misteri tentang kegelapan berlapis ini membawa kita pada sebuah perjalanan melintasi waktu, kembali ke abad ke-7 Masehi di sebuah semenanjung gurun yang gersang. Mari kita buka lembaran dalam kitab suci pada surah An-Nur ayat 40. Di sana Allah berfirman, "Atau seperti kegelapan di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih." Mari kita renungkan kalimat tersebut dengan jujur. Sains modern baru berhasil menemukan adanya arus bawah atau gelombang internal, atau disebut internal wave di laut dalam pada abad ke-20, berkat bantuan kapal selam canggih dan sonar. Gelombang di atas gelombang. Kegelapan yang tindih menindih. Bagaimana mungkin seorang manusia yang hidup di tengah kepungan padang pasir ribuan tahun lalu, yang bahkan mungkin tidak pernah melihat laut dalam seumur hidupnya, bisa menggambarkan struktur kegelapan dan dinamika ombak di dasar samudra dengan begitu akurat? Logika kita dipaksa menyerah pada satu kesimpulan. Kalimat itu tidak lahir dari pikiran manusia.
Itu adalah suara dari Dia yang menciptakan palung tersebut. Namun keajaiban palung Mariana tidak berhenti pada teka-teki fisika dan ayat suci. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, kamera-kamera bawah laut menangkap sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu kehidupan. Di sana, di antara celah-celah batu yang dingin, hiduplah makhluk-makhluk aneh yang bertubuh transparan. Uniknya, mereka tidak mengeluh tentang kegelapan yang mengepung mereka. Mengapa? Karena mereka diciptakan dengan membawa cahaya mereka sendiri. Tubuh mereka menghasilkan bioluminescence, sebuah pendaran cahaya alami yang indah yang memecah keheningan malam abadi di dasar bumi. Melihat mereka, sebuah tamparan keras mendarat di batin kita. Jika ikan-ikan kecil itu di titik terdalam bumi yang paling sempit, paling gelap dan paling terisolasi, tetap dijamin rezekinya dan diberi alat untuk bertahan hidup oleh Tuhan, lantas atas dasar apa kita, manusia yang berjalan di atas daratan yang luas, di bawah hangatnya sinar matahari, seringkali meragukan rezeki dan masa depan kita? Pernahkah kalian merasa berada di titik terdalam hidup kalian? Merasa gelap, sesak, dan terjepit oleh keadaan? Ingatlah kisah dari dasar Mariana ini. Bahkan di tempat paling bawah di bumi pun, Tuhan tidak pernah lupa mengirimkan cahayanya. Pada akhirnya, perjalanan menuju Palung Mariana bukanlah sekadar tentang memecahkan rekor geografi atau memuaskan rasa ingin tahu sains. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual tentang kerendahan hati. Laut yang dalam mengajarkan kita bahwa manusia dengan segala teknologi dan kesombongannya sebenarnya sangatlah kecil. Semakin dalam kita menggali ilmu pengetahuan, seharusnya tidak membuat kita sombong, melainkan membuat sujud kita kepada Sang Maha Kuasa menjadi semakin lama dan semakin dalam. Perlahan, mari kita kembali naik ke permukaan, menyambut kembali indahnya matahari terbenam yang sinarnya menghangatkan bumi. Sahabat dokumenter alam, semoga perjalanan ke dasar bumi yang kita lakukan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi benar-benar membuat hati kita semakin terang dengan lentera iman. Jika Anda merasakan getaran keajaiban ini, jangan ragu untuk membagikan pemikiran atau pengalaman spiritual Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan pulang menuju kepadanya. Itulah kisah kecil yang menyimpan arti besar tentang kehidupan di alam semesta. Menceritakan alam dan hewan liar, merenungi makna dan keajaiban. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi tentang alam, satwa liar, atau dokumentasi tempat-tempat lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dokumenter alam.